Sudah di-record. Saya akan share screen ulang. Aduh, malah ya Allah. Ya Allah. Oke. Oke, sudah terlihat slide-nya? Udah ya? Udah, Mbak. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang media production and content. Jadi nanti kita akan nonton bareng-bareng, mudah-mudahan koneksinya aman. Jadi kita akan nonton beberapa video bareng-bareng juga untuk kita mencoba melihat bagaimana perbedaan konten atau makna dari sebuah konten yang ada di media massa. Oke, kita akan bahas dulu sebenarnya apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi isi dari sebuah media massa. Jadi media massa itu isinya atau kontennya tidak sekedar dibuat sama wartawannya atau dibuat sama produser atau dibuat sama owner medianya gitu ya. Tapi ada faktor-faktor lain di luar itu yang mempengaruhi isi dari medianya. Nah, yang pertama, isi dari media itu biasanya merefleksikan realitas sosial. Apa yang ada di masyarakat itu yang biasanya direfleksikan di media, baik dalam bentuk berita, misalnya lagi banyak begal nih di Jabodetabek misalnya, maka mungkin berita kriminal yang muncul yang banyak ada di media adalah tentang begal. Atau kalau sekarang yang banyak muncul di media itu tentang siapa namanya? Kok saya lupa? Presidennya Ukraina siapa namanya, guys? Aduh. Putin nggak? Ih, Ukraina bukan Rusia. Rusia Putin. Zelensky nggak? Iya, benar. Misalnya sekarang karena sekarang lagi perang ya kan antara Rusia dan Ukraina, maka banyak pemberitaan tentang apa yang dilakukan oleh presiden baik presiden Rusia ataupun Putin gitu ya, ataupun presiden Ukraina Zelensky. Kemarin misalnya dia mengunjungi salah satu kota di Ukraina yang habis ya, kotanya itu luluh lantak, saya lupa nama kotanya apa. Karena diserang oleh Rusia. Jadi media banyak memberitakan tentang realitas yang ada di perang saat ini. Oke, itu contoh yang pertama. Terus yang kedua, faktor yang kedua, media itu akan dipengaruhi oleh sosialisasi dan perilaku dari pekerja medianya sendiri. Jadi bagaimanapun juga wartawan ataupun produser ataupun orang-orang kreatif yang bekerja di media itu mereka akan sangat mempengaruhi konten di media itu sendiri. Misalnya gini, kalian tahu Hotman Paris dong? Pasti tahu dong. Oke, dia kan menjadi entah kenapa saya nggak tahu gitu ya. Dia kemudian menjadi salah satu pembawa acara untuk acara talk show lah di salah satu stasiun televisi gitu. Dan seperti yang teman-teman mungkin tahu, ada kasusnya juga belakangan gitu kan, bahwa dianggap beliau itu melakukan pelecehan terhadap model atau artis sinetron ya, saya lupa deh, yang merasa dilecehkan lah oleh si Hotman Paris. Nah, saya sebenarnya agak kurang paham apa sih maksud dari para pekerja media di televisi tersebut gitu memilih beliau untuk menjadi pembawa acara talk show. Apakah memang karena mencari sensasinya gitu kan, karena beliau orangnya sangat sensasional kan? Apakah memang yang dikejar adalah sosoknya dia gitu yang blak-blakan, dan ditambah lagi karena Hotman Paris itu memang terkenal dekat dengan perempuan-perempuan, kontennya juga sangat
dipenuhi dengan perempuan-perempuan gitu kan. Jadi Hotman Paris itu ditemani dengan beberapa pembawa acara perempuan kan di dalam acara tersebut gitu. Nah, itu faktor yang kedua. Jadi isi dari media itu akan dipengaruhi oleh sosialisasi dan perilaku pekerja medianya. Kalau terkait sosialisasinya, ini akan sangat terkait dengan visi misi dari perusahaan tersebut. Misalnya medianya Kompas gitu ya. Kompas itu adalah salah satu media yang sangat bisa dibilang cukup idealis. Dia nggak mau banyak dipengaruhi oleh entah itu perusahaan, pengiklan, dan lain sebagainya. Maka hal tersebut juga dilakukan oleh para pekerja medianya. Jadi pekerja media di Kompas mereka tidak menerima goodie bag, tidak menerima uang transport ketika mereka melakukan liputan karena takut hasil liputannya itu terpengaruhi. Oke, yang ketiga, isi akan dipengaruhi oleh rutinitas organisasi media. Beda media, beda rutinitasnya. Teman-teman kan udah mempelajari tuh karakteristik dari setiap media itu seperti apa. Kalau misalnya medianya itu media cetak, rutinitasnya itu akan selalu sama. Dia akan mencari berita di hari tersebut gitu ya, sampai sekitar mungkin jam 10 malam. Kemudian jam 12 sudah naik cetak, besok beritanya baru keluar. Tapi beda dengan medianya online. Kalau medianya online, karena dia rutinitasnya itu 24 jam, maka kejadian apapun bisa diberitakan kapanpun secara cepat gitu. Kalau misalnya ada satu event yang baru selesainya itu jam 1 malam misalnya, pasti nggak akan masuk di dalam Kompas. Karena Kompas jam 12 harus sudah cetak, misalnya nggak masuk ke Republika, karena Republika juga sama, misalnya jam 12 sudah harus naik cetak. Tapi kalau media online masih memungkinkan. Kemudian isi di media itu juga dipengaruhi oleh institusi sosial dan kekuatan lain di luar media, pengiklan, pemerintah, dan lain sebagainya. Misalnya pemerintah bilang bahwa wajib menayangkan pidatonya Pak Jokowi misalnya, maka mau nggak mau media akan menayangkan. Walaupun sekarang nggak bisa kayak gitu ya. Biasanya ada himbauan untuk menayangkan pidato kepresidenan misalnya, baru media akan masing-masing tergantung kebijakan media itu apakah mau menayangkan atau tidak. Nah, ini saya mau cerita nih dikit nih. Teman-teman kenal nggak salah satu artis Indonesia yang namanya Bella Saphira? Kenal atau pernah dengar nggak namanya Bella Saphira? Ada yang pernah kenal, dengar? Nggak ada? Oke. Nggak apa-apa. Saya tidak akan menyalahkan. Justru ini menjadi salah satu bukti nyata gitu. Ini salah satu bukti bahwa saya akan cerita terkait ini ya, isi media itu akan dipengaruhi sama pengiklan. Nah, jadi dulu berapa tahun lalu ya? 15. Saya umur berapa itu ya dia? Jadi ada satu artis baru cantik namanya Bella Saphira. Kalau kalian mau googling juga boleh, ada kok, pasti ketemu namanya Bella Saphira. Bella Saphira ini adalah artis yang baru naik daun karena dia membintangi satu sinetron yang tiba-tiba terkenal banget lah. Karena sinetronnya terkenal, kemudian si Bellanya ini juga jadi terkenal. Saking hebohnya dia terkenal, dia kemudian banyak diminta untuk jadi bintang iklan. Dan salah satunya dia bahkan dipilih sebagai brand ambasadornya Lux. Tahu Lux dong, sabun Lux. Nah, sabun Lux itu kan kalau pilih brand ambasador nggak main-main, ya kan? Pasti artis-artis yang memang punya nama baik gitu kan, dan punya nama baik dan talenta yang luar biasa lah. Dari dulu tuh Lux tuh misalnya Tamara Blazensky, Dian Sastro, Maudy Ayunda lah. Pernah di masanya Luna Maya, tapi kemudian karena Luna Maya bermasalah jadi dipecat gitu.
Nah, Bella Saphira tuh diangkat padahal jadi brand ambassador Lux padahal dia anggapannya masih artis baru. Nah, si Bella ini mungkin dia karena masih artis baru, masih belum paham terkait dunia periklanan. Dia terima berbagai job dari perusahaan-perusahaan lainnya. Lux itu kan anggapannya produk yang mewah ya, produk yang istilahnya sabun yang oke banget lah, kelasnya beda pada saat itu. Nah, Bella Saphira salahnya adalah mereka membintangi juga iklan obat nyamuk, iklan Vape kalau nggak salah, bareng sama Komeng di dalam iklannya tersebut. Lux marah, kenapa? Lu udah gue angkat nih, udah gue angkat tinggi-tinggi, artis baru, gue jadiin brand ambassador, iklannya keren, berkelas, kok tiba-tiba lu terima job untuk obat nyamuk, dan obat nyamuknya Vape bareng sama Komeng lagi, istilahnya begitu. Nah, bentar. Akhirnya Lux memutuskan kontrak secara sepihak dengan Bella Saphira. Jadi Lux nggak mau pakai lagi lah si Bella, karena menurut Lux, lo udah gue naikin derajatnya, lo malah nurunin derajat lo sendiri. Putus kontrak nih. Nah, 1 bulan setelah putus kontrak, ada satu billboard di Bandung, billboardnya Lux, masih pakai mukanya Bella Saphira. Sedangkan harusnya udah nggak boleh, karena kan udah putus kontrak, tapi dia masih pakai mukanya Bella Saphira. Bella Saphira nuntut ke Unilever, karena Lux kan di bawah Unilever ya. Dia nuntut ke Unilever, menang nggak di pengadilan? Menang, karena dia sesuai dengan kontrak bahwa harusnya Lux sudah tidak memakai wajahnya Bella Saphira di iklan mereka dalam bentuk apapun. Dapat Bella Saphira menang 1,3 M. Pada saat itu 1,3 M tuh gede banget loh guys. Uang itu tuh besar banget. Mungkin padanannya sekarang 10 miliar kali ya. Buat Lux, buat Unilever, perusahaan besar, 1,3 M mah kecil. Tapi kemudian sebagai pengiklan besar, apa yang dilakukan oleh Unilever untuk membalas Bella Saphira? Setiap kali ada sinetron yang bintangnya Bella Saphira, Unilever tidak mau beriklan di di sinetron tersebut. Tiap kali ada acara yang mengundang Bella Saphira, Unilever tidak mau mensponsori. Menurut teman-teman nih, yang namanya stasiun TV, yang namanya IO, lebih pilih mana, Bella Saphira atau Unilever? Unilever, Kak. Pasti akan pilih Unilever. Kenapa? Karena mereka yang punya uang, gitu kan? Mereka salah satu pengiklan terbesar loh di Indonesia. Ya udah, jadi akhirnya Bella Saphira nggak ada stasiun TV ataupun IO satupun yang mau mengundang Bella Saphira. Akibatnya apa? Sampai sekarang nih kalian nih nggak kenal sama dia, karena dia nggak pernah muncul lagi di stasiun TV. Nggak ada yang mau pakai dia. Di stasiun TV nggak ada, di radio nggak ada, dimanapun nggak ada. Karena kalau ada dia, Unilever nggak akan mau pasang iklan atau nggak akan mau jadi sponsor. Itu contoh nyata bahwa bagaimana pengiklan bisa mempengaruhi isi sebuah media. Sekarang misalnya nih pas lagi bulan puasa kayak gini, kan pasti ada acara-acara buka puasa gitu ya, acara sahur ya kan, dan itu biasanya sponsornya kan banyak tuh. Nah pasti konten-konten di dalam acaranya itu juga akan menyesuaikan dengan sponsor dari acara tersebut.
Terus yang kemudian isi dari sebuah media itu juga dipengaruhi oleh posisi ideologis dan untuk mempertahankan status quo dari sebuah media. Setiap media dia akan punya ideologinya masing-masing. Tadi misalnya Kompas, ideologinya adalah hati nurani untuk rakyat. Apa yang diberitakan oleh Kompas semuanya adalah untuk kepentingan masyarakat misalnya. Metro TV misalnya posisi ideologisnya seperti apa? Apakah dia menurut teman-teman nih Metro TV itu mendukung pemerintahan atau kontra terhadap pemerintahan? Ayo, Metro TV kira-kira pro atau kontra terhadap pemerintahan? Kontra deh Kak kayaknya. Yakin? Metro TV itu sangat pro loh terhadap pemerintahan. Bahkan mereka punya acara ini kan, acara kayak President of the Week atau apa sih? Yang acara apa ya? Jadi dia memberitakan presiden kegiatannya minggu ini kemana aja gitu. Dan itu diberitakan secara positif. Perhatiin deh, beda dengan TV One. Kalau TV One dia biasanya posisinya tuh kontra terhadap pemerintahan. Pemberitaannya tuh biasanya beda, tone pemberitaannya beda. Nanti kita akan lihat ya guys, kita akan lihat contohnya, oke? Dan media itu pasti akan selalu mencoba untuk mempertahankan status quo mereka. Gimana caranya supaya mereka bisa tetap eksis, tetap bertahan, itu akan sangat mempengaruhi konten mereka. Kalau misalnya, kita nggak bisa nih eksis hanya dengan konten-konten yang isinya animasi-animasi zaman dulu misalnya, kita butuh acara baru, maka kita butuh iklan, maka kita butuh acara hiburan lebih banyak misalnya. Itu akan sangat mempengaruhi yang tadinya TV-nya kayak misalnya dulu ada MNC dulu kan namanya TPI ya, yang sebenarnya singkatan dari Televisi Pendidikan Indonesia. Tapi kontennya banyakkan dangdut. Kenapa? Karena dia cuma bisa bertahan kalau dia menampilkan dangdut misalnya. Kalau isinya edukasi, dia tidak bisa banyak bertahan. Sampai sini ada pertanyaan dulu guys. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Oke, saya akan lanjutkan. Oke, berikut adalah tujuan dari dibentuk atau didirikannya organisasi media. Ada 5 tujuan utama dari terbentuknya sebuah media. Yang pertama adalah profit. Pasti yang namanya media pasti akan mencari profit. Karena media itu biaya produksinya tinggi banget, bukan cuma 1 juta, 2 juta atau puluhan juta. Untuk 1 hari tayang biaya produksinya itu bisa sampai ratusan juta gitu. Maka mereka butuh profit atau pemasukan yang besar supaya mereka bisa bertahan. Oke. Terus media pasti harus melayani kepentingan publik. Oke. Selalu diingat media itu tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk melayani kepentingan publik, memberitakan, menginformasikan. Selalu diingat ya, media itu punya 4 fungsi utama, yaitu to inform, untuk menginformasikan, yaitu membuat orang dari tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua adalah to educate, untuk membuat orang dari tidak bisa menjadi bisa. Yang ketiga, media itu adalah sebagai to entertain dulu deh, untuk menghibur. Oke, jadi di dalam konten-kontennya biasanya ada sisi entertainment-nya. Dan yang terakhir adalah untuk kontrol sosial. Jadi untuk
menjadi watchdog lah, menjadi pengawas dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian itu diinformasikan atau diberitakan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Oke. Astaga, sorry ya guys, bentar. Sakit banget ini. Oke. Lanjut. Ada juga organisasi media yang memang didirikan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk tujuan politik, agama, budaya, dan lain sebagainya. Contoh media yang tujuannya politik, misalnya, saya lupa namanya. Salah satu apa sih, Jurnal Indonesia ya kalau nggak salah. Jadi beberapa partai di Indonesia itu mereka punya koran sendiri. Jadi ada korannya tuh, saya lupa, Golongan Karya, Golkar, itu mereka punya koran namanya Suara Karya. Jadi si koran Suara Karya tersebut, saya nggak tahu sih masih ada apa enggak ya, atau mungkin sekarang sudah beralih ke online, kayak tujuan didirikannya memang untuk tujuan politik. Terus misalnya RRI itu punya satu channel yaitu RRI Pro 4 yang memang didirikan untuk melestarikan budaya. Jadi konten-kontennya adalah lagu-lagu kebudayaan, lagu-lagu daerah gitu ya. Lalu informasi-informasi tentang daerah-daerah tertentu, misalnya seperti itu. Kalau tujuan agama ada nggak Kak? Ada, pasti banyak. Dulu tuh ada satu, masih ada nggak ya majalah itu sekarang? Majalah Hidayah misalnya, ya saya nggak tahu kalian pernah dengar apa enggak gitu. Dulu zaman saya juga ada satu majalah perempuan namanya Anida, itu khusus buat perempuan muslimah, ya apa untuk muslimah itu ada. Terus yang berikutnya, media pasti juga ingin memaksimalkan audiens. Kenapa? Karena semakin banyak audiensnya, semakin banyak ratingnya, atau semakin banyak oplahnya. Kalau medianya itu media cetak ya, mereka nyebutnya oplah gitu kan. Semakin, atau kalau di online semakin banyak impresinya, semakin banyak pengunjungnya, maka kemungkinan untuk mendapatkan profit itu juga semakin tinggi. Dan yang terakhir, ada juga media yang dibangun untuk pengaruh sosial dan prestis, atau untuk gengsi lah ya. Kalau saya punya media berarti saya keren. Misalnya ada beberapa perusahaan besar di Indonesia yang perusahaannya itu juga punya media sendiri. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Any questions? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, sekarang kenapa sih kita harus mempelajari isi media, Kak Bias gitu? Kenapa sih kita nggak cukup belajar komunikasi massa itu apa, media massa itu apa? Kenapa harus sampai ke kontennya kita pelajari? Oke, alasan pertama adalah kita jadi bisa melihat, menggambarkan, dan membandingkan output di media itu seperti apa. Media itu karena dia bekerja untuk masyarakat, maka kita harus memastikan konten atau output yang dibuat oleh media itu sesuai, itu tidak melanggar ketentuan dari pemberitaan atau ketentuan dari media yang ada di Indonesia seperti apa. Jadi kita harus bisa, kalau kita pelajari si medianya, kita jadi bisa gambarin nih output media seperti apa. Terus kita bisa bandingkan media dengan realitas sosial misalnya. Realitas sosial di masyarakat itu seperti apa? Benar nggak sih seperti itu? Benar nggak media menampilkan? Atau media justru melebih-lebihkan? Atau media justru ngurang-ngurangin misalnya? Terkait, kita ngomongin soal perang Rusia dan Ukraina.
Benar nggak sih misalnya memang sehancur itu kotanya, atau yang diambil sama media sebenarnya hanya sudut-sudut tertentu untuk melebih-lebihkan, misalnya seperti itu. Contoh aja ya. Karena media itu kadang-kadang untuk mendapatkan rating yang tinggi, untuk mendapatkan impresi yang tinggi, mereka harus apa yang ada di realita dengan apa yang mereka gambarkan itu sedikit berbeda. Contoh gini, ini cerita ya guys, saya cerita lagi nih. Salah satu wilayah di Jakarta, yaitu Tambora, itu adalah salah satu wilayah yang sering banget kebakaran. Kalau kalian pernah dengar ya, daerah Tambora di Jakarta Barat. Kenapa? Karena penduduknya padat banget. Penduduknya padat dan rumah-rumahnya itu tidak dibangun dengan standar mutu yang baik gitu ya. Listriknya berantakan dan lain sebagainya. Maka gampang kebakaran. Dan wilayahnya itu sangat sempit. Jadi kalau misalnya kebakaran, mobil pemadam kebakaran mau masuk juga kadang-kadang susah. Karena wilayahnya sangat sempit. Ya. Pernah ada satu kejadian, ini yang cerita wartawannya sendiri ya, dia cerita ke saya. Jadi karena sangat sempit wilayahnya itu, si mobil dari stasiun TV ini nggak bisa masuk ke wilayah kebakarannya. Karena terlalu banyak orang, terlalu banyak mobil berdesak-desakan, dia nggak bisa masuk. Sedangkan kalau yang namanya stasiun TV itu kan butuh gambar, nggak bisa cuma suara doang. Ketika dia akhirnya bisa sampai ke lokasi kejadian kebakaran, api udah padam guys, api udah padam. Terus sedangkan dia butuh gambar, kita butuh gambar ya, gimana kita mau menggambarkan kejadian kebakarannya? Tahu nggak apa yang mereka lakukan? Dibakar lagi, yang penting ada apinya. Jadi minta bantuan sama masyarakat yang memang sudah hangus, jadi udah habis ya, udah hancur lah ya rumahnya, dikasih api lagi sedikit, dibakar biar ada api-apinya. It happens. Oke. Dan sebenarnya apakah realitanya seperti itu? Enggak, realitanya udah mati, udah padam apinya, tapi supaya mereka punya gambar yang bagus, mereka bakar lagi. Oke. Dan itu kejadiannya banyak yang seperti itu. Oke. Terus kita juga bisa lihat isi media itu biasanya merupakan refleksi dari nilai dan kepercayaan sosial budaya. Di masyarakat itu kepercayaannya seperti apa, nilai-nilainya seperti apa, itu juga nanti akan masuk ke dalam media. Misalnya gini, masyarakat kita itu sangat tabu dengan yang namanya tabu dengan yang namanya pornografi, misal tabu dengan yang namanya seks. Maka konten-konten di medianya itu juga biasanya merefleksikan hal tersebut. Ada belahan dada kelihatan dikit, di blur gitu ya, pakai baju renang padahal lagi di pantai, di blur dan lain sebagainya. Okay. Terus kita juga jadi bisa mencoba membuat hipotesis mengenai fungsi dan efek media. Nanti kita akan pelajari sendiri tentang hal ini ya guys ya. Kita akan mempelajari beberapa teori terkait efek media massa. Oke. Terus kita juga bisa mengevaluasi kinerja media. Nih media bekerja dengan baik atau enggak nih, sesuai dengan visi misi mereka enggak nih. Media menjalankan 4 fungsinya enggak, yang to inform, to educate dan lain sebagainya. Terus kita juga bisa mempelajari bias media. Apakah media bisa bias dalam menyampaikan sebuah informasi? Bisa banget. Sekali lagi, isi media akan sangat dipengaruhi oleh pemerintah, misalnya akan sangat dipengaruhi oleh pengiklan, pemilik, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa menganalisis dari sisi audiensnya. Siapa sih audiensnya? Apakah audiens bisa mendapatkan pesan yang sesuai? Apakah audiens itu, bagaimana persepsi audiens terhadap suatu konten berita dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kita bisa melihat rating dan klasifikasi konten. Konten mana nih yang ratingnya tinggi saat ini, misalnya mana acara-acara yang menjadi tren saat ini, misalnya kalau sekarang trennya adalah acara lawak misalnya, karena setiap ada acara lawak ratingnya itu pasti tinggi.
Sampai sini ada pertanyaan dulu dari teman-teman? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kita lanjut ya. Oke. Ketika kita mau menganalisis sebuah media, sebenarnya yang paling gampang adalah kita melihat analisis isi atau analisis konten media yang secara tradisional aja. Nanti kita akan coba lakukan ya. Tapi mungkin saya kasih contohnya, nanti cuma teman-teman akan coba melakukan sendiri. Yang pertama, teman-teman bisa pilih sampel atau pilih konten yang mau dianalisis. Kita mau analisis apa nih? Misalnya, kita lihat video klip yuk, misalnya. Atau, kita lihat pemberitaan yuk. Atau, kita lihat acara lawak yuk. Jadi, semua konten di media itu bisa dianalisis. Nah, ini nanti teman-teman selalu ingat kata-kata saya ini pada sampai nanti teman-teman skripsi ya. Ingat semua konten di media, baik media cetak, media online, sampai media film, media musik, itu bisa dianalisis kontennya. Jadi jangan pernah merasa bahwa aduh kita nulis skripsi apa ya, atau kita bikin penelitian apa ya. Lihat di media, itu udah paling gampang kalau buat anak komunikasi. Konten analisis isi dari media. Konten di media itu banyak banget. Kalian bisa mengambil baik itu tentang tugas MPK atau sampai kalian skripsi, kalian bisa melakukan analisis seperti ini. Terus pilih tema utama yang digambarkan oleh konten tersebut. Misalnya, teman-teman mau ambil kontennya adalah film. Lalu tema utama yang mau diambil, yang teman-teman mau lihat digambarkan adalah LGBT misalnya. Itu bisa dilakukan. Kemudian ambil unit analisisnya dari konten tersebut. Apanya yang mau diambil nih? Yang mau dianalisis apa? Kata-katanya, kalimat, gambar, adegan, dan seterusnya. Atau semuanya mau dianalisis, itu juga bisa. Kemudian bisa mencocokkan konten sesuai dengan kategori dengan menghitung frekuensi. Jadi misalnya dalam film A misalnya, ada berapa kali sih yang namanya LGBT itu muncul misalnya. Nanti tinggal dibikin, di adegan 1 ada 1 kali adegan bersama scene bersama LGBT. Kalimatnya seperti apa, yang dibahas apa. Terus nanti ada lagi di scene 10, ada 2 kali misalnya muncul LGBT. Ini ada berapa, jadi dihitung. Dan yang terakhir tinggal dituliskan hasil analisisnya. Oke, kita coba ngelihat film pendek ya. Mudah-mudahan bisa di-play dengan baik. Coba teman-teman lihat atau tentukan kira-kira tema apa sih yang mau disampaikan melalui film pendek ini, dan terlihat dari adegan apa saja. Saya akan coba stop share dulu ya. Kita akan coba lihat filmnya. Sebentar. Buka dulu. Oke. Share screen. Oke, filmnya jalan nggak guys? Jalan kak. Oke. Dia memang belum muncul sih suaranya, nanti mudah-mudahan muncul ya.
Not this weekend, Mom. I'm so sorry. Mare, are you sure? I feel like I saw you more when you lived in New York. You know, the Kerns are having their barbecue. I think their son is single again. No, Mom. I don't need to be fixed up. Look, I just got home from work and I need to make dinner. I'll call you in the morning, okay? I love you. I love you.
Oke. Nah, coba menurut teman-teman, tema apa sih yang muncul di dalam film tersebut? Atau pesan apa yang mau disampaikan dari film tersebut? Ayo, ada yang mau coba menyampaikan pendapat? Aku mau, Kak. Boleh, silahkan Ira. Kalau dari yang tadi aku nonton sih, jadinya tuh sama aja kayak dampak negatif dari sosial medianya juga sih. Jadi dia apa-apa, dia bergantungan sama handphone, terus media sosial. Jadi kayak tadi dia bangun tidur aja langsung cek handphone, terus bikin apapun sesuatu di-upload di Instagramnya. Terus dia mulai ngerasa nggak ada yang nggak bener pas kayak nggak ada notifikasi yang masuk di Instagramnya. Dia lumayan pengaruh buruk juga sih buat mentalnya juga menurut aku. Oke. Kayak dampak negatifnya. Oke, good. Thank you, Ira. Ini mau nambahin? Tahu Kak, Silakan. menurut saya kayak apa ya? Kayak dia tuh terus-terusan membangun sebuah citra yang baik di sosial media yang padahal kehidupannya tuh nggak kayak gitu loh Kak. Jadi dia ngalamin sebuah depresi gitu ketika dia bangun. Oh ini semua kayak cuma foto-foto belaka doang gitu. Yang ada di cerminan kaca itu loh Kak yang tadi. Ya. Oke, thank you ini. Oke, Vira mau nambahin? Mirip sama Ira sih Kak, jadi dia kayak ketergantungan sama sosial media gitu, dan dia butuh dia kayak apa sih, haus akan perhatian lah sosial media, makanya kayak dia ngepost dia lagi mau jogging padahal dia nggak jogging, dia ngepost foto vegetables seakan-akan dia hidup sehat, sayuran padahal bisa minum wine. Dia benar-benar ketergantungan banget sama sosial media, dan itu salah satunya karena butuh perhatian dari sosial media. Sampai akhirnya dia memilih untuk keluar dari rumahnya, benar-benar ngejalanin kehidupan yang benar. Oke, dia saking membutuhkan validasi ya dari sosial media gitu kan, sampai semua dia foto padahal tidak dilakukan gitu kan. Dia foto sepatunya mau olahraga padahal habis difoto dibuka lagi juga gitu. Dia foto dia mau masak padahal ujung-ujungnya dia masak makan makanan instan gitu kan. Dia foto dia mau ngedate padahal dia cuma di rumah doang gitu. Dia foto seakan-akan lagi di pantai padahal itu foto lama misalnya. Jadi dia benar tadi kata kalian bertiga ya, dia mencoba membangun citra dirinya di sosial media, tapi ternyata tidak berhasil, dia depresi, dan ujung-ujungnya ya memang dia harus keluar dari semua itu gitu kan, harus keluar dari rumah dan lain sebagainya. Oke. Menarik kan ya kalau kita misalnya bisa melihat sebuah konten dari media ini, analisis sederhana banget loh guys, dan saya senang kalian bisa nangkep pesannya gitu. Banyak banget sebenarnya film-film pendek ataupun ya film yang panjang pun itu bisa loh bisa diangkat gitu, bisa dijadikan sebuah penelitian. Oke. Tadi film, nanti saya ada beberapa film, nanti saya akan kasih juga di kolabor ya. Habis ini nanti setelah video ini saya upload, saya akan kasih kalian link-link yang tadi juga akan saya kasih lagi ke kalian. Oke. Coba ya, film yang ini dia panjang nggak? Kalau misalnya nggak panjang, kita coba untuk kita nonton bareng juga. Oh, ini agak panjang. Nanti saya kasih linknya aja ke kalian. Coba kalau video klip ya. Oh, ini juga agak panjang sih. Nanti beberapa konten video lainnya yang teman-teman bisa lihat ya, bisa coba analisis sendiri. Itu nanti saya akan taruh di kolabor. Nanti
tinggal teman-teman coba berdiskusi di forum. Misalnya nih, misal itu saya akan taruh ada tadi film yang tadi akan saya taruh juga. Lalu ada satu video klip, sama ada 4 berita. Nanti saya akan taruh videonya di Kolabor. Teman-teman boleh pilih satu, mau mencoba menganalisis yang mana, gitu. Misalnya mau analisis, saya mau analisis filmnya, Kak Bias menurut saya filmnya itu punya pesan gini, misalnya. Atau saya mau analisis video klipnya, gitu. Nanti kalian tinggal taruh di forum. Oke, jadi nanti forumnya akan saya buka supaya teman-teman bisa masukkan diskusi di situ. Terserah mau mendiskusikan konten yang mana, gitu. Oke. Nah, saya akan presensi teman-teman dulu ya untuk pertemuan hari ini. Oke. Astaga. Ya, Mbak Anti belum diubah ininya. Oke, bentar. Nanti presensinya. Oke. Syehan ada? Hadir Mbak, hadir. Oke. Firas? Ya. Valdis? Hadir Mbak. Arifal? Hadir Mbak. Alda? Ada ya? Alda ada? Udah pindah Kak. Hah? Sebelumnya dia sekelompok sama saya kalau WD, terus dia pindah, dia menetap di Papua Kak katanya. Itu? Iya. Oh, kok dia nggak ngelapor ya ke saya ya? Oke. Ananda? Hadir Kak. Oke. Nabil? Ada ya. Hadir Kak. Adelia? Hadir Kak. Andrean? Hadir Kak. Ira? Hadir Kak. Simon? Hadir Kak. Faisal? Hadir Kak. Sela? Hadir Kak. Raja? Nggak ada ya. Aida? Ada ya. Ya. Nanda? Hadir Kak. Muhammad Rafi? Hadir Kak. Zahra? Hadir Kak. Nabila? Hadir Kak. Vira? Ada ya. Oktanifa? Hadir Kak. Anastasia ada. Farhan ada. Alzandra? Nggak ada ya. Benedictus? Hadir Kak. Alin? Hadir Kak. Adewa? Hadir Kak. Cinta? Hadir Kak. Windy ada ya. Yolanda ada. Afira? Saya Zalfa? Hadir Kak. Rafli? Hadir Kak. Andini? Hadir Kak. Nicholas? Hadir Kak. Gishan? Oh ya, nggak ada. Oke. Terakhir Devlin. Hadir Kak. Oke. Saya ulang ya. Yang tidak hadir itu Firas, Alda,
Raja, Alzandra, dan Gishan. Oke. Oke, saya simpan dulu. Oke. Sip. Oke, teman-teman terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Saya akan stop recording dulu.